Halo teman-teman semua, pada video kali ini seperti yang kalian udah lihat pada thumbnail video ini, saya akan menceritakan ulang terkait bagian-bagian penting dan vital yang terdapat dalam anime Oshinoko pada episode pertamanya. Bahkan dalam episode pertamanya aja berhasil dalam menyingkirkan preman My Animalist dalam posisi pertamanya hingga sekarang ini. Oshinoko merupakan hasil karya dari mangaka yang sama dengan Kaguya-sama Love is War, yaitu Akasaka guys, yang sudah pertama kali diterbitkan pada tahun 2020 yang lalu. Untuk animenya sendiri baru diterbitkan pada 12 April yang lalu dan langsung membuat gempar guys. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke bagian-bagian penting dalam cerita anime Oshinoko pada episode pertamanya. Yang pertama, dokter dan pasien yang menyukai idol. Terdapat seorang dokter bernama Goro yang merawat pasien yang menurutnya tersebut sudah tidak bisa bertahan lama karena suatu penyakit yang sebetulnya sulit untuk disembuhkan. Pasien tersebut bernama Sarina. Sarina sangat menyukai idol yang bernama Hoshino Ai. Karena Sarina sangat menyukai idol tersebut, maka Goro pun juga ikut menyukai idol tersebut selama hidupnya sejak saat itu. Sarina merupakan anak perempuan yang sangat periang dan berhasil mengajak berbicara Goro untuk selalu bercanda dengannya dan selalu berandai-andai akan bereinkarnasi menjadi anak dari selebriti ataupun idol. Namun, tak lama kemudian, Sarina meninggal karena penyakitnya tersebut, yaitu astrocytoma anaplastik. Astrocytoma merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tumor otak primer yang berasal dari sel astrosit. Yang kedua, Hoshino Ai hamil, Goro dibunuh dan bereinkarnasi. Hoshino Ai adalah idol yang sedang naik daun bersama grup di Komachi sampai pada akhirnya memutuskan untuk hiatus dalam waktu yang tidak ditentukan. Ternyata hal tersebut dikarenakan dirinya yang sedang mengandung dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit di tempat Goro bekerja. Rumah sakit tersebut dipilih karena jauh dari kota dan agar terhindar dari awak media yang memberitakannya terkait kehamilannya tersebut. Goro kemudian memutuskan untuk menjadi dokter yang bertanggung jawab dalam membantu persalinan dan melindungi Ai sampai dirinya melahirkan dengan selamat. Akan tetapi, jauh dari harapan Goro, ternyata ketika dirinya keluar dari rumah sakit untuk beristirahat, dirinya diikuti oleh stalker yang sangat mengidolakan Ai, yang padahal tidak dikenal oleh Goro itu sendiri. Dirinya kemudian mengejar stalker tersebut hingga ke tepi jurang. Tapi tak disangka, stalker tersebut mendorong Goro hingga jatuh dari tepi jurang dan menyebabkan dirinya bereinkarnasi menjadi anak dari Hoshino Ai. Yang ketiga, anak Hoshino Ai. Ai melahirkan dua anak kembar dan sepasang, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki yang tertua dinamai dengan Hoshino Aquamarine, sedangkan anak perempuannya dinamai dengan nama Hoshino Ruby. Ternyata Goro pada saat itu bereinkarnasi menjadi Aqua, anak dari Hoshino Ai, sekaligus idol kesukaannya. Goro ketika menjadi Aqua tetap membawa ingatannya dari kehidupan dirinya yang sebelumnya dan memiliki sebuah tekad untuk melindungi Ai yang menjadi ibunya sekarang. Di sisi lain, Ruby merupakan reinkarnasi dari pasien Goro yang saat itu mengidap penyakit mematikan, yaitu Sarina. Ternyata Sarina justru bereinkarnasi menjadi anak kedua Ai, yaitu Ruby. Akan tetapi, Goro ataupun Sarina tidak tahu satu sama lain bahwa mereka dahulunya merupakan seorang dokter dan pasien yang bereinkarnasi menjadi anak dari Hoshino Ai karena ketakutan Sarina yang ternyata adalah orang yang memang lebih tua darinya. Begitupun juga dengan Ruby, dirinya juga bertekad untuk melindungi Ai yang sekarang telah menjadi ibunya tersebut. Kelakuan mereka berdua yang memang menyukai Ai sebagai idol di kehidupan sebelumnya membuat mereka berdua sangat bersemangat yang namanya berurusan dengan Ai apapun itu. Baik membalas komen hujatan, menonton ibunya di layar kaca televisi ketika manggung menjadi idol, ataupun bersemangat sekali ketika menonton secara langsung di studio konser ibunya ketika manggung. Pada masa kecilnya, Aqua dan Ruby telah menunjukkan bakat yang sepertinya diturunkan langsung oleh ibunya tersebut, yaitu Ai. Aqua tidak sengaja tercemplung ke dalam industri film karena seorang sutradara yang menginginkan dirinya untuk bermain dalam film. Dan Ruby yang sangat menyukai dance-dance seperti yang ibunya lakukan pada saat itu. Ai memang sangat menyukai ketika dirinya bermain dalam industri film ataupun industri musik pada saat itu, hingga pada akhirnya menurun kepada kedua anaknya tersebut, yaitu Aqua dan Ruby. Untuk menutupi Ai yang sedang mempunyai anak kembar, dirinya memutuskan untuk melakukan penyamaran dengan menganggap Aqua dan Ruby merupakan anak dari presiden agensi dari Ai ketika berada di luar rumah. Hal itu dilakukan ayah hanya untuk melakukan penyamaran untuk menutupi keberadaan anaknya tersebut ketika sedang berada di luar. Yang keempat, Hoshino Ai dibunuh stalker. Yap, tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika Ai telah berhasil dalam puncak karirnya, yaitu sebagai penyanyi ataupun pemain film, harus membuat dirinya terbunuh oleh seorang stalker yang merupakan penggemar fanatiknya tersebut. Anehnya, baru episode pertama aja kita udah dibuat banjir mata dengan kematian Ai yang dibunuh oleh stalker tersebut.
Ternyata Aqua baru menyadari ternyata stalker yang membunuh Ai merupakan stalker yang sama yang membunuh dirinya di kehidupan dirinya pada saat itu. Saat masih menjadi Goro, dokter di rumah sakit ketika Ai ingin melahirkan, dan Aqua sangat meyakini bahwa memang stalker tersebutlah yang pernah ditemuinya saat itu. Anehnya, stalker tersebut sangat mengetahui kehidupan di luar ataupun di dalam Ai sebagai seorang idol ataupun pemain film, karena stalker tersebut merupakan satu-satunya orang yang mengetahui saat itu Ai hamil dan mempunyai 2 anak kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Padahal, yang mengetahui hal tersebut hanya 3 orang aja. Presiden agensi dan istrinya, serta 1 orang lagi, yaitu mantan pacar yang menghamili Ai pada saat itu. Motif stalker tersebut membunuh Ai adalah merasa dirinya ditipu dengan segala ucapan dan tingkah laku Ai pada saat itu. Ternyata ketika Ai sudah memberikan sebuah kenyataan yang sebenarnya, stalker tersebut merasa menyesal telah membunuh Ai dan memutuskan untuk bunuh diri ketika saat itu hendak dicari oleh kepolisian. Ai yang merasa waktunya semakin menipis, langsung mengucapkan kalimat cinta kepada kedua anaknya tersebut. Aqua dan Ruby yang mendengar hal tersebut langsung menangis sejadi-jadinya dan menyebabkan dirinya menjadi kedua anak yang sebatang kara. Yang kelima, akhir dari cerita episode pertama. Aqua sangat bingung dengan pembunuhan yang dilakukan oleh stalker tersebut kepada ibunya, yaitu Ai, karena didasarkan hanya 3 orang aja yang mengetahui soal keberadaan mereka, baik dari tempat tinggal ataupun situasi dan kondisi mereka sekarang. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa 3 orang tersebut adalah presiden agensi dan istrinya, serta mantan pacar ataupun ayah dari Aqua dan Ruby. Hingga saat itu, Aqua sangat mencurigai ayah kandungnya tersebut, karena pasti dialah sebagai pelaku yang membocorkan semuanya kepada stalker tersebut. Semua situasi dan kondisi saat itu membuat dirinya beranjak dewasa dengan bantuan dari presiden agensi dan istrinya, tempat Ai dulu bekerja di sana, dan memutuskan untuk menjaga Aqua dan Ruby hingga dewasa. Ketika sudah beranjak dewasa, mereka berdua sudah memantapkan dirinya untuk terjun ke dalam sebuah industri film ataupun industri musik, walaupun sudah tahu mengenai sisi gelap dari sebuah industri hiburan karena melihat situasi dan kondisi ibunya dahulu, yaitu Ai. Mereka memutuskan untuk membalas dendam kepada semua orang yang terlibat dalam pembunuhan ibunya tersebut dengan berjalan di langkahnya masing-masing, yaitu Aqua yang menjadi seorang aktor dan Ruby yang menjadi seorang idol layaknya ibunya dahulu. Kedua hal yang dilakukan oleh mereka berdua sama persis dengan apa yang dilakukan oleh ibunya dahulu ketika masih hidup karena memang udah bakat turunan kali ya. Oke, untuk cerita Oshinoko episode pertama pun berakhir. Gimana nih teman-teman, seru dan sedih kan ya terkait episode pertamanya? Bahkan dari episode pertamanya aja udah berhasil merebut posisi pertama dalam My Anime List dengan ratingnya yang memukau loh. Gimana untuk episode selanjutnya? Nah, tercatat Oshinoko ini akan memiliki 11 episode untuk musim perdananya. Oleh karena itu, saksikan terus pembahasan mengenai anime Oshinoko di channel ini. Boleh minta like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa lagi ya.